Salam dan bahagia. Saya Basirun Simajuntak SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 1 Bidang Deras Kabupaten Batubara, dengan pengajar praktik saya Bapak Juni Haryanto SPD MPD dan fasilitator Ibu Ernawati SPD MSI. Pada video hari ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuat keyakinan bersama di sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan. Dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3. Posisi kontrol. Sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi mereka. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka sendiri. 4. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keberhasilan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai seorang guru dengan berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan tujuan dari hal ini. Segitiga restitusi sebagai bagian berikut. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu
berpihak pada siswa, mandiri, perspektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antar semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terwujudnya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi, dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu budaya positif. Di dalamnya ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Khusus pada penghargaan, penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas siswa. Penghargaan dapat juga bersifat menghukum. Selama ini, yang sering saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya adalah sebagai manajer. Pengalaman menerapkan konsep segitiga restitusi di dalam menangani siswa yang bermasalah karena selalu tugas-tugasnya dicontek oleh temannya. Dan yang kedua, menangani siswa yang selalu datang terlambat ke sekolah karena setiap malamnya selalu menggunakan HP hingga pagi hari. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa melakukan kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Pernah, namun sebelumnya saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan seperti, "Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun mereka berada.
Demikian video konteks antar materi modul 1/4 saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Thank you.